Halo guys, selamat malam. Selamat datang di podcast Good Listener bersama gue Wisnu. Dan gue Bram. Di sini kita bakal bahas cerita dan curhatan dari teman-teman kita. Di podcast Good Listener episode kedua ini, kita bakal lanjutin cerita dari kisah cinta Nino dan Kania. Buat kalian yang kemarin ketinggalan ceritanya, bisa dengerin di podcast episode pertama Good Listener. Dan buat teman-teman yang mau curhat atau cerita tentang masalah hubungan, kisah cinta kalian, langsung aja DM IG kita di bramsmile17 atau limway28. Oke guys, kita langsung aja dengerin cerita cinta Nino dan Kania part 2 dari podcast Good Listener dengan judul Cinta Pertama Backstreet. Halo, gue Nino, dan ini kisah cinta gue. Setelah gue memutuskan pergi menjauh, mengasingkan diri, gue mencari obat untuk kesembuhan hati gue. Semua teman-teman gue, hampir semua menjauh dari gue. Cuma tersisa 2 orang waktu itu yang masih mau stay dengerin gua. Meskipun kelihatannya mereka juga gak percaya tentang apa yang gua alamin. Lalu gua mulai menata hidup gua lagi. Memulai sesuatu yang baru di kampus. Tapi perasaan gue terhadap Kania masihlah belum berubah. Gue masih sering suka stalking dia di media sosial. Bahkan gue nyari tahu tentang dia ke orang-orang. Lalu singkat cerita, 1 tahun berlalu dan gue udah mulai bisa berjalan di kehidupan gue, meskipun perasaan gue masih nyangkut di Kania. Lalu dengan dorongan orang tua, gue balik lagi ke organisasi tersebut. Sebenarnya gue udah males sih balik lagi, tapi karena organisasi tersebut bersifat rohani, ortu mana yang gak akan masukin anaknya ke sana. Lalu gue mulai membuka diri, mulai masuk lagi ke organisasi tersebut. Awalnya asing, tapi lambat laun gue bisa beradaptasi lagi. Dan gue kaget karena udah gak ada di sana. Padahal seharusnya dia masih ada. Lalu gue nyari tahu, dan ternyata Kania melanjutkan studinya di luar kota. Mungkin harapan gue buat dekat lagi dengan Kania lebih sulit kayaknya buat terwujud. Gak lama gue ketemu sama salah satu teman gue yang dulu ninggalin gue. Dia namanya Dio. Setelah gue balik lagi ke organisasi, Dio bilang ke gue dan say sorry tentang apa yang terjadi 1 tahun lalu. Gue sih udah melupakannya sebenarnya, tapi gue benar-benar respect dia berani minta maaf karena dia salah. Singkat cerita, gue berbaikan sama dia dan berbincang-bincang
tentang semua hal. Dan gue tahu dari dia kalau Kania dan senior gue waktu itu keciduk, mempunyai hubungan yang spesial, dan akhirnya diberi sanksi oleh organisasi. Ironis banget. Padahal Kania korban, tapi malah keseret-seret juga. Gua dan Dio punya pandangan yang sama terhadap apa yang terjadi sama Kania. Gua dan Dio akhirnya mulai bekerja sama untuk mendekati Kania supaya dia bisa lepas dari senior gua itu. Dan singkat cerita, setelah tahap PDKT, in ending, gue lah yang jadi pemenangnya. Gue yang akhirnya bisa lebih dekat lagi dengan Kania ketimbang Dio. Dan dari situ gue mencoba menata semuanya kembali dari nol. Tapi Kania masih punya trust issue tentang sifat buruk gue yang suka emosian dan cemburuan. Tapi gue tunjukin kalau gue bisa berubah demi dia. Hari ke hari, Kania pun mulai melihat perubahan gue yang jauh lebih kalem, lebih bisa ngontrol emosi gue dan ngontrol cemburuan gue. Dan endingnya dia mulai nyaman lagi sama gue. Tapi yang jadi masalah, hubungan gue sama dia tuh bukan pacaran lagi, tapi backstreet. Gue juga bingung kenapa dia kayak gitu. Tapi ya udah, yang penting gue masih bisa dekat sama Kania lagi. Setelah berbulan-bulan dekat, menghabiskan waktu bersama juga, terjadi permasalahan baru lagi. Ada temannya Kania bernama Claudia. Dia masuk ke kampus yang sama di tempat gua kuliah. Dan di situ dia mulai akrab dengan gua. Karena di dalam kuliah semakin banyak kenalan, semakin baik buat menyelesaikan studi. Lalu singkat cerita, gue ketahuan komunikasi dengan Claudia. Dan ternyata Kania mengetahuinya dari Claudia langsung. Claudia bahkan cerita kalau dia komunikasi dengan gua, tapi komunikasi itu cuma komunikasi tentang kampus sih, nggak ada hal lain. Tapi Kania cemburu banget. Akhirnya Kania memutuskan gua. Sakit sih. Untuk kedua kalinya gue pisah lagi sama Kania. Lalu gue menjalani hidup lagi dengan perasaan yang sama dan rasa sakit yang sama juga. Setahun lebih gue gak kontakkan sama Kania. Lalu kesempatan itu datang lagi. Entah gimana, gue juga gak ngerti sih. Tiba-tiba gue iseng doang di media sosial komen ke Kania, dan Kania merespon. Responnya juga cukup baik.
Dan dari situ gue mulai dekat lagi dengan Kania. Tapi setelah apa yang terjadi kemarin, gue sama Kania dekatnya hanya sebatas teman. Tapi gue juga bingung. Setiap keluh kesah dia cerita ke gue, hampir tiap hari, bahkan sampai telepon dan sleep call. Gue juga bingung. Anehnya dia agak berubah sih. Berubah banget. Dia malah jadi emosian, lebih cemburuan juga sih. Gue juga bingung waktu itu. Kita teman tapi bisa cemburuan. Lalu setelah beberapa bulan berlalu, gue interaksi sama Kania lagi. Kania mulai berubah. Kesedihannya yang kemarin yang udah lewat bikin gue jauh lagi dari dia. Dan endingnya gue tahu kalau dia lagi dekat lagi sama cowok lain. Dan dari situ gue juga sakit hati lagi sih. Gue bingung kenapa gue masih bisa sesayang itu sama Kania. Padahal dia udah gak sayang lagi sama gue. Lalu gue melanjutkan pertemanan gue dengan dia. Meskipun itu nyakitin gue sebenarnya. Ngelihat dia senang-senang sama cowok lain, dan ketika sedih baru datang ke gue. Udah kayak badut yang selalu menghibur dia dan selalu ada buat dia. Dan ketika dia senang, dia pergi dengan yang lain. Sampai akhirnya in ending Kania bilang gini ke gua. Dia bakal balas chat gua kalau cowoknya udah pergi. Dari situ gua tahu kalau dia selama ini komunikasi dengan gua itu diam-diam tanpa sepengetahuan cowoknya. Dari situ gue benar-benar marah. Akhirnya gue nekat ngasih tahu ke cowoknya dia supaya jaga Kania baik-baik, biar dia nggak curhat ke cowok lain lagi. Emang ekstrim sih caranya, tapi dengan begitu dia bisa jadi cewek yang bener seenggaknya. Dan gue juga gak mau jadi orang ketiga di hubungan orang lain. Dan setelah itu Kania benar-benar marah semarah-marahnya ke gue. Dan mungkin udah benci kali ya sama gue setelah apa yang gue lakuin. Akhirnya gue pergi dari kehidupan Kania untuk selamanya, karena gue tahu cinta itu kadang gak perlu memiliki. Oke, thank you banget ya untuk Nino yang udah berbagi kisah cintanya. Dan buat teman-teman yang mau cerita ke kita, jangan khawatir. Soalnya nama kalian pasti kita samarin. Jadi orang-orang nggak akan pada tahu. Nggak akan bisa searching juga nama lu di IG atau di sosmed manapun. Jadi privasi terjamin. Oke, di chapter kedua ini Nino memulai
dengan difficult banget ya yang gue lihat. Yoi sih, agak sulit-sulit gimana gitu ya. Emang sulit, bukannya sulit-sulit gimana sih, susah banget sih. Dia pergi dari organisasi udah gitu dijauhin teman-temannya, masih untung dia ada yang stay juga sih, walaupun yang dua itu belum Masih belum sepenuhnya percaya percaya ya. ya. Kasian tapi dia tetap try hard banget sih. Ya mungkin karena si teman-teman itu kan belum dapat faktanya gitu ya, Iya, iya. jadi belum bisa percaya. Iya, soalnya dia kemungkinan besar dia cuman ngomong doang, ngasih tahu, tapi nggak bisa nunjukin buktinya ke. Iya, semua juga kan pasti butuh bukti ya. Dan kalau misalkan gue lihat tuh, eh, si Nino kan umurnya masih remaja kan, Iya. sedangkan orang yang mempengaruhi si Kania tuh orang yang udah berumur lah, yang udah kebilang dewasa. Dan mungkin agak sulit juga kali ya buat si Nino buat mendapatkan apa ya, bukti. Bukti dan trust sih dari Iya. orang-orang. Soalnya kan orang orang lain kan pasti mikirnya tuh lebih percaya sama orang yang lebih dewasa kan. Iya sih. Apalagi kan kondisinya ketua organisasi lagi ya. Iya, yang punya jabatan juga. Ya agak sulit juga sih. Kasian sih, tapi nice try banget sih itu awal-awal. Ya. GG. Dan dia bagusnya tuh, meskipun dia udah jatuh, udah terpuruk, tapi dia masih bisa ngelanjutin kehidupannya dengan nerusin studinya di perkuliahan kan, bagus ya. Iya. Tapi ya menurut gua sedih juga ya jadi si Nino ya udah ditinggalin ceweknya, nggak Teman-teman. dipercaya teman-temannya. Heeh, Sulit juga sih, makanya sulit. ya dia mungkin pergi dari organisasi itu ya karena itu juga sih Iya, sepertinya. jadi satu sisi dia emang sakit hati, satu sisi lagi dia ya emang di-ignore juga sama orang-orang di sekitarnya, jadi Iya gitu sih. sih kelihatannya. Oke guys, 1 tahun setelah Nino keluar dari organisasi, dia akhirnya memutuskan kembali ke organisasi tempat dia bertemu dengan si Kania tersebut. Nah, di sana si Nino itu kembali karena faktor dorongan dari orang tua juga. Karena organisasi tersebut adalah organisasi kerohanian, eh, pasti setiap orang tua kan pengen tuh melihat anaknya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sana si Nino tuh balik ke organisasi lalu melihat kondisi organisasi yang lumayan sudah agak berubah ya. Iya, Kayak si Kania sudah nggak iya, di sana lagi nggak kan di ya. sana lagi. Dan Ngomong tadi si Kania tuh pergi kemana? dia tuh studi keluar kota sih. Oh, Jadi kan kalau keluar kota ya otomatis udah nggak di organisasi juga sih, udah pasti out sih kalau iya kayak sih. gitu. Dan di sini tuh ada yang bagusnya, ada satu orang yang balik lagi ke si Nino. Terus tiba-tiba dia minta maaf kan, gara-gara nggak percaya sama si Nino tuh. Oh, itu si Dio ya. Iya, si Dio. Lu, kalau kata gue sih dia gentle sih. Dia ngakuin dia salah, terus dia mau minta maaf, terus memperbaiki hubungan pertemanan di antara mereka kan. Iya sih, karena dulu dia awalnya nggak percaya sama si Nino ya. Ya, ya mungkin karena nggak ada bukti juga ya dulu. Iya, Jadi mungkin nggak ada. nggak ada bukti yang kuat. Ya. Terus orang-orang juga ya cenderung lebih percaya sama orang dewasa sih. Terus kan kondisinya eh, si orang itu kan ketua organisasi ya. Jadi Mm-mm. ya mungkin si sini siapa? Si Dio ya. Si Si Dio Dio. itu kan mungkin lebih percaya sama si Ah, ketua itu kali daripada mm, sama sama, sahabatnya sendiri. ya, soalnya ada kemungkinan kalau remaja kan masih labil dan kemungkinan bohong tuh gede kan. Iya, Ada, jadi mungkin lebih percaya sama yang senior lah istilahnya. ya lebih pada yang lebih tua ya. Iya, lebih tua. Dan bagusnya tuh mereka habis setelah baikan, terus diceritain kan kalau si Kania tuh sama seniornya ternyata Masih. kena sanksi dari organisasi. Oh iya iya, iya. Benar-benar. Tapi kondisinya walaupun masih kena sanksi, kayaknya sih ini
masih berlanjut. Soalnya setelah kena sanksi dan mereka out kan dari organisasi itu tuh, si Nino sama si Dio mereka masih berusaha buat Ngejauhin. bukan ngejauhin tapi apa ya, bikin si Kania sadar kan. Berarti Oh kan iya iya. kondisinya si Kania itu masih ada hubungan sama si senior itu. Iya, mungkin di belakang kali ya. Iya, di Hubungannya. belakang. Nggak terlalu diperlihatkan kayak dulu Nggak kali ya. kelihatan gitu Iya. kan, nggak segamblang dulu gitu kan. Cuman aneh sih kalau kata gue, di organisasi yang terbilang rohani gitu, jadi sesuatu hal yang janggal pun nggak kedetek lebih cepet. Aneh sih di situ sih. Iya juga sih. Mungkin skill si seniornya dalam cuap-cuapnya lebih bagus mungkin ya, jadi mempengaruhi orang lain lebih gampang. Nggak Oh ya, tahu juga. mungkin karena jabatan juga sekali ya. Deh. Bisa jadi. Nah, terus gimana tuh si Dio sama si Nino? Ya, si Nino tuh sama si Dio bagusnya mereka malah kerja sama lagi ngedeketin si Kania kan. Iya. Jadi kayak lu ngeburu satu cewek, Ah, ah. tapi lu kerja sama sama temen lu sendiri gitu. Jadi intinya apa ya? Saling mendapatkan, tapi intinya buat menjauhkan lah ya, buat menjauhkan si Ah, ah, si senior sama si ah, ah. Kania. Cuman yang bagus fair-fairan itu gini. Terang-terangan ya. Mereka tahu mereka berlomba-lomba, tapi mereka tuh nggak apa ya, nggak baper sih, tapi mereka tahu kalau misalkan ini tuh salah satu pasti gugur nih. Iya. Dan fair-fairannya tuh mereka meskipun salah satu gugur tapi mereka saling tetap sahabatan gitu. Iya sih. Bagusnya di situ sih kalau cowok. Iya Coba sih. kalau cewek nggak bisa. Udah jenggut-jenggutan kali itu. bukan Jenggut-jenggutan apa sih kalau bahasa Indonesia? bukan jenggut siapa Apa ya, ya? jambak-jambakan jambak. gitu. Sorry gue bahasa Sunda tadi ya. Jambak-jambakan rambut ya. Mending sih kalau jambak-jambakan. Kalau sekar sih kayaknya lebih ke sindir-sindiran sih, kayak di story sindir-sindiran kayak gitu. Iya sih benar-benar. Saling manas-manasin gitu kan, mungkin kayak gitu sih kalau yang sekarang. Nah, setelah Nino dan Dio berusaha PDKT dengan Kania, akhirnya Nino lah yang berhasil mendapatkan hatinya Kania. Tapi di sini yang bikin nyesek, Kania mau terima Nino dengan syarat harus backstreet. Kalau menurut lu gimana nih soal backstreet? Backstreet ya, Backstreet tuh another level of pain dari mencintai seseorang sih. Karena lu mencintai seseorang tapi lu nggak diakui sama dia, sakit sih kalau menurut gua. Tapi ya balik lagi, yang namanya orang jatuh cinta, tai kucing aja rasanya udah jadi coklat yang manis. Emang lu udah rasain tai kucing lo? Ya nggak gitu juga sih. Oke Cuman sih. kan ya, Ibaratnya gitu. iya ibaratnya kayak gitulah. Oke sih, ya. Nah, terus eh, apesnya si Nino ini dia kan diputusin karena kali ini cemburu nih sama si Claudia. Nah, harusnya kan si Nino tuh lebih baik sih apa terus terang dari awal ya. Kalau dia itu chattingan sama si Claudia itu cuman ngobrolin soal masalah kampus aja gitu. Jadi kan lebih enak kan ke si Kania juga. Tapi kan kondisinya gini, si Kania tuh di sini kelihatan cemburuan banget kan orangnya. Terlihat dari cerita Nino. Mm-mm. Jadi mungkin si Nino pun agak takut untuk ngomong terus terang ke si Kania. Dan di sini Nino pikir kan, ya nggak mungkin juga gitu kan, dia mikirnya nggak mungkin juga si Claudia cerita kalau dia chattingan sama si Nino ke Kania. Tapi endingnya kayak gitu. Ya sih mungkin si Nino takut ya dari responnya si Kania ya. Nah, tapi bro, gini loh, dalam hubungan yang utama itu kan komunikasi nih. Jadi ya jauh lebih baik lu komunikasi dengan sejujur-jujurnya. Meskipun apa yang lu utarakan itu sebuah kesalahan, tapi ya seenggaknya lu udah terus terang gitu dan berusaha mengkomunikasikannya ke pasangan lu. Iya sih, bener juga sih apa yang lu omongin. Terus di sini takdirnya Nino malah
dipertemukan lagi sama Kania dengan perasaan yang belum berubah, tapi Kanianya malah ngegantungin si Nino. Malah ini bisa disebutnya HTS sih, hubungan tanpa status. Ngomong-ngomong HTS, hubungan si Nino sama si Kanye itu cenderung ke downgrade sih ya. Yang awalnya dari pacaran, terus ke backstreet, dan berakhir dengan HTS. Harusnya sih kalau hubungan tuh Naik intinya kan? naik sih ya, jadi tingkatnya tuh lebih naik harusnya. Ini malah downgrade. ya kurang baik sih ya Iya. hubungannya. Dan Nino selama jalani hubungan sama Kania, kesekian kalinya malah jadi kotak curhat doang sih. Ini yang terakhir tuh. Sampai akhirnya Kania deket sama cowok lain, dan bahkan mungkin udah sampai pacaran ya kelihatannya. Sedih juga ya jadi si Nino itu. Sad ending sih, Iya, tapi jadi ya udah jadi kayak apa ya, bukan kantor pos apa, kantor pos kotak curhat. kotak curhat ya. Kotak curhat. Iya Jadi sih. semua keluh kesah tuh bisa dikirim ke si Nino gitu kan. Iya Tapi sih. ketika waktu senang-senangnya si Nino nggak dikasih kabar, nggak dikasih apa-apa. Sad boy banget nih. Iya. Terus pada akhirnya si Nino harus bikin keputusan yang berat, yaitu menyudahi perjuangannya dengan cara ngasih tahu ke cowoknya Kania supaya Kania nggak curhat lagi ke cowok lain selain pacarnya. Menurut lu, pilihan yang Nino pilih ini udah tepat belum sih? Apa ada cara lain? Mungkin lebih baik nih ya Nino itu menjauh aja dari Kanye, karena ya posisinya si Nino ini hadir sebagai orang ketiga. Yang pasti di sini Nino di posisi yang salah sih menurut gue ya. Dan kalaupun akhirnya hubungan Nino dan Kanye dipaksakan, mungkin kedepannya akan kurang baik juga. Jadi ya, sebesar apapun perjuangan dan pengorbanan lo, itu nggak ada artinya kalau orang yang lo perjuangin nggak bisa menghargai lo. Oke guys, sampai di sini episode kedua dari podcast Good Listener. Thank you udah dengerin podcast kita. Dan buat teman-teman yang mau cerita, bisa langsung DM ke IG kita di limway28 atau brown-smile17. Dan kalian gak perlu takut untuk curhat tentang masalah kalian, karena di sini kita pasti samarkan sama kalian. So, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Good Listener. Obrolan santai tanpa berisi, dan Good night.